Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan informasi terkait skema terbaru untuk P2 P3 lulus ASN tanpa menggunakan nilai ambang batas. Penentunya itu adalah perankingan nilai menggunakan tes CAT BKN ya. Jadi kabar baiknya untuk P2 dan P3 berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tidak akan diberlakukan passing grade ya untuk pelamar berkebutuhan khusus ya, yaitu guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas dengan guru XTHK 2 atau kita kenal dulu adalah P2 dan P3. Otomatis skema penempatannya itu nanti berdasarkan perankingan nilai Bapak Ibu ya, menggunakan tes CAT BKN. Itu sudah final Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu mengetahui ya informasi yang kami dapatkan dari forum FGP PNS bahwasanya untuk guru yang lulus passing grade 2021 itu akan langsung penempatan Bapak Ibu ya, jika Pemdanya membuka formasi ya. Sedangkan guru K2 kemudian guru honorer negeri yang disebut guru khusus karena diutamakan untuk mendapatkan penempatan setelah yang PG selesai. Jadi nantinya untuk guru K2 dan guru honorer negeri tesnya itu tetap tes CAT BKN, tapi soalnya itu adalah bersifat observasi. Kemudian nantinya untuk skema penempatan guru K2 dan guru honorer negeri itu nantinya tidak mempunyai nilai ambang batas, karena meskipun kecil nilainya itu tetap diangkat Bapak Ibu ya, sepanjang masih ada kuota formasi. Nah ini tentunya menjadi salah satu keistimewaan tersendiri untuk guru K2 ya, atau guru honorer negeri yang disebut juga guru khusus Bapak Ibu, dan guru XTHK 2. Tentunya ini menjadi kabar baik Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Sedangkan di sini bagaimana dengan pelamar umum? Untuk pelamar umum itu adalah guru swasta ya, kemudian guru PPG dan guru negeri yang baru masuk Dapodik itu disebut individu baru Bapak Ibu, mempunyai nilai ambang batas misalnya 180 ya. Jadi jangan khawatir lagi. Intinya Bapak Ibu ya, P1, P2, P3 dan P4 tidak ada lagi, dan untuk nilai yang diambil hanya nilai passing grade P1 aja yang bisa digunakan di formasi 2021. Tentunya ini menjadi kabar baik ya, bahwasanya untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 skema penempatannya nanti itu berdasarkan perankingan nilai tanpa menggunakan nilai ambang batas Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa nilai P2 dan P3 serta P4 itu hangus dengan sendirinya. Jadi tidak ada hubungannya lagi dengan nilai 2023. Fix adalah nilai baru yang didapatkan ketika mengikuti tes CAT BKN. Jadi untuk P2, P3 dan P4 nilai tahun 2022-2021 itu sudah hangus Bapak Ibu. Dan nantinya nilai yang dipergunakan nanti untuk skema penempatannya itu adalah menggunakan nilai baru di seleksi P3K Guru 2023 melalui tes CAT BKN ya. Intinya seperti itu. Oke, jadi nantinya untuk P2, P3 dan P4 itu akan menggunakan nilai terbaru Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Sebagaimana kalau kita lihat di mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 berdasarkan informasi dari bahan rakor, ini sudah sesuai Bapak Ibu ya untuk skema penempatan. Untuk penempatan langsung nantinya itu akan langsung mengcover guru lulus PG 2021 sepanjang ada ketersediaan formasi. Nah, penentu untuk P2 dan P3 P4 itu berdasarkan sisa formasi apabila setelah penempatan P1. Nah, misalkan ada sisa formasi nantinya, maka nantinya dilanjutkan
dilanjutkan dengan seleksi menggunakan CAT ya, untuk THK2 dan juga guru honorer negeri. Jadi nantinya THK2 dan guru honorer negeri ini akan mengikuti tes CAT BKN Bapak Ibu ya, akan mengikuti tes CAT BKN, tetapi soalnya itu berbeda dengan soal untuk pelamar umum. Nah, nantinya untuk skema penempatannya itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi nantinya itu akan langsung dinilai siapa yang berperingkat terbaik, siapa yang mendapatkan nilai terbaik dari hasil CAT BKN. Contoh di sini kita lihat ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara langsung. Di sini dikatakan seleksi CAT dilaksanakan oleh Panselnas. Nah, nantinya untuk materi soalnya untuk P2 dan P3 sama-sama tes CAT BKN ya, tapi materi soalnya yang membedakan. Kalau P2 dan P3 itu materi kompetensi itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan berlaku. Makanya di sini tidak ditetapkan nilai ambang batas karena memang bukan soal kompetensi teknis, bukan soal kompetensi manajerial dan sosiokultural ya, bukan. Nah, yang diberikan nilai ambang batas itu adalah pelamar umum Bapak Ibu, karena memang materi tesnya itu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Seperti itu kira-kira yang harus kita pahami. Nah, bagaimana skema penempatannya? Nantinya P2 dan P3 itu akan mengikuti seleksi CAT. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai ranking tertinggi, maka nantinya itu akan dipilih 3 untuk memperebutkan satu formasi, dan itu disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nantinya itu yang mendapatkan nilai terbaik atau nilai tertinggi di seleksi CAT BKN untuk P2 dan P3 akan mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara juga ini berbasis komputer Bapak Ibu ya, berbasis CAT BKN. Nah, nantinya akumulasi penentuan kelulusannya itu berdasarkan tes CAT dan nilai wawancara. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Oke. Dan kabar baiknya untuk P2 dan P3 skema penempatan terbarunya itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi tidak ada passing grade. Penentunya semata-mata berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, sedangkan bagaimana dengan draft afirmasi? Nantinya untuk afirmasi sertifikat pendidik dan disabilitas, untuk sertifikat pendidik itu nantinya berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Jadi nantinya Bapak Ibu P2, P3, P4 yang memiliki sertifikat pendidik nantinya itu akan diperhitungkan Bapak Ibu ya. Nantinya itu akan diperhitungkan ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nantinya itu akan diperhitungkan. Jadi tetap digunakan ya sertifikat pendidik di seleksi P3K Guru 2023. Kemudian kita lanjut lagi, ini kita sesuaikan dengan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, nah, untuk diktum kedua di sini dikatakan bahwa kriteria pelamar pada kebutuhan khusus ini yang paling diprioritaskan. Jadi ini berdasarkan diktum kedua, yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Yang mana ini pelamar prioritas? Yang dikatakan pelamar prioritas itu adalah guru lulus PG. Nah, kemudian ex tenaga honorer kategori 2, dan ini dikatakan dengan P2, dan guru non ASN aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri ini dikatakan P3 sebenarnya Bapak Ibu. Jadi P1, P2, P3 cuman nama aja yang berganti sebenarnya ya, logikanya seperti itu. Nah, skema penempatan terbarunya ini kita coba cek di bagian terakhir teman-teman ya, di diktum 31 ya. Nah, ini urutan pelamaran, ini urutan prioritas ya, P3K Guru 2023. Yang pertama pelamar prioritas guru lulus PG, maksudnya XTHK 2, P2 guru non ASN di sekolah negeri, P3 dan pelamar umum ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini untuk skema penempatan terbaru nantinya itu akan menggunakan seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Ya, sebenarnya hampir sama semua untuk P2 dan P3, cuman nantinya untuk P3 sendiri dengan P2 itu nantinya soalnya itu memang soal kompetensi, tapi nantinya itu soalnya itu materi kompetensinya itu adalah kompetensi guru
guru dan kinerja guru. Kalau ini yang kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural itu untuk pelamar umum Bapak Ibu karena memang menggunakan nilai ambang batas. Faktanya ada di bagian sini. Skema penempatannya untuk pelamar pada kebutuhan khusus contohnya P2 dan P3 nantinya penentu kelulusannya itu jika berperingkat terbaik. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik. Dan di sini untuk pelamar kebutuhan khusus atau P2, P3, P1, P2, P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Yang dilihat itu adalah peringkat nilai terbaik. Berbeda dengan pelamar umum, dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, logikanya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.